Film ini menceritakan tentang seorang detektif polisi senior berusaha menangkap kartel narkoba yang jaringannya hampir tersebar di seluruh wilayah Korea. Berbagai upaya telah dia lakukan, namun masih belum menemukan titik terang. Hingga suatu hari, ada mantan anak buah kartel narkoba yang bekerja sama dengannya. Lalu mereka berdua menjalin kerjasama untuk menangkapnya. Awalnya situasi berjalan lancar, hingga suatu ketika rencana mereka hancur total. Karena sosok kartel narkoba itu sudah menyadari apa yang ingin mereka lakukan. So, ini dia film Believer tahun 2018. Film dibuka, detektif polisi bernama Won Ho mendengar kalau Tuan Lee lain kartel narkoba meminta Sojung untuk pergi menemuinya besok malam. Diketahui dulunya Sojung adalah seorang pemakai dan dia baru saja keluar penjara minggu lalu. Won Ho meminta Sojung untuk membocorkan semua informasi yang dikatakan oleh Tuan Lee besok malam melalui sebuah alat komunikasi yang diberikan olehnya. Keesokan harinya, orang terkaya di Korea meninggal secara misterius. Dia bernama Lee Hak-sung. Tim medis menganggap kematian Hak-sung disebabkan oleh serangan jantung. Won Ho menerima pesan bergambar dari Sojung, lalu dia langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Sojung sudah lemas tak berdaya. Sebelum kematiannya, Sojung memberikan sebuah kode berupa infinity, di mana tanda infinity itu mengarah ke orang yang sudah membuatnya celaka. Setelah kejadian itu, Won Ho dianggap sebagai polisi yang tidak dikompotin oleh atasannya karena mengumpankan anak di bawah umur dan membuatnya terbunuh. Won Ho memohon untuk memberikannya kesempatan satu kali lagi, dan dia berjanji akan menangkap Tuan Lee, si kartel narkoba. Di suatu hari, Won Ho kedatangan tamu tak diundang. Dia bernama Nona Yun, sang tangan kanan Tuan Lee. Dia menjelaskan kalau dirinya ingin bekerja sama dengan Won Ho untuk menangkap Tuan Lee. Won Ho bertanya, "Kenapa kau mengkhianati bosmu?" Alasannya adalah ketika Nona Yun pergi ke acara meeting, tiba-tiba saja gedung itu meledak. Dia menganggap kalau Tuan Lee baru saja ingin membunuhnya. 이 선생 잡고 싶지? 잡아. 내가 잡게 해줄게. Sementara itu di lokasi TKP, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya ledakan. Di sana mereka menemukan seekor anjing yang terluka akibat ledakan barusan. Dan ada juga yang selamat dari insiden itu. Parahnya, Ibu Yungla termasuk menjadi salah satu korban di antara mereka. Tuan Lee berencana ingin memperluas jaringannya ke pasar Tiongkok karena menurut data yang ada, peluang sukses di sana sangat besar. Namun naasnya belum sampai sehari Nona Yun tewas akibat ulah seseorang yang membuat Won Ho tidak bisa lagi mengambil informasi yang berkaitan dengan Tuan Lee darinya. Setelah keadaannya mulai stabil, Yungrak dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Dalam interogasi itu, Yungrak tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang membuat Won Ho merasa kesal kepadanya. 이 선생이 누구냐? 말 안 할 거야? Lalu Won Ho membawa Yung Park ke rumah sakit untuk melihat keadaan anjing yang terluka akibat insiden kemarin. Tuan Lee pernah membereskan bawahannya dengan metode yang sama. Siapapun yang mengganggunya, pasti dia bunuh, entah itu rekan maupun anjing. 잡을 수 있어요? 잡아야지. Lalu mereka berdua menyusun sebuah rencana untuk menangkap Tuan Lee. Besok malam, tepatnya pada pukul 8, Yungrak akan menemui Jin, seorang bandar narkoba yang berasal dari Tiongkok. Jin memiliki bahan mentah berkualitas terbaik. Besok malam Yungrak harus membuat mereka setuju menjalin kerjasama. Lalu bahan itu diolah menjadi narkoba dan kembali dijual ke pasar gelap. Identitasnya sangat rahasia. Dia tidak pernah meninggalkan jejaknya dimanapun. Rencananya Yungrak akan ditemani oleh Park di pertemuan nanti malam. Setelah mendengar Jin dan Park belum pernah ketemu, Won Ho meminta Yungrak memberitahu Park bahwa pertemuannya akan ditunda 1 jam, lebih tepatnya pukul 9 malam. Sementara pertemuan dengan Jin tetap sesuai jadwal. Lalu bawaan Won Ho segera melakukan persiapan agar misi nanti malam berjalan sukses. Kemudian Dukchan membuat narkoba palsu. Langkah pertama, Won Ho berpura-pura menjadi Park dalam pertemuan malam itu.
Wunho mengaku sebagai Park di hadapan Jin. Pihak kepolisian secara diam-diam memasang kamera CCTV di desa Yungrak agar mereka semua bisa mengetahui situasi yang sedang terjadi di dalam. Terlihat asisten Jin juga ada di sana. Lalu Wunho menunjukkan bubuk narkoba terbaru yang mereka namai Leica. Kalau bubuk sebelumnya bergaya trendy dan sensual, maka Leica klasik dan berat. Mereka pun menghirupnya. Setelah itu mereka berdua terkapar di kamar. 뭐가 됐건 대기하고 있어라. Waktu sebentar lagi mendekati jam 9 malam. Mereka bergegas ke rencana selanjutnya, yaitu Wunho dan Suyun menyamar sebagai Jin dan Beryong. Sementara Yunrak menemui Park ke aula pertemuan. 박선창이랍니다. 만나보실 생각입니다. Rencana mereka berjalan sempurna. Di lain sisi Park masih belum menyadari kalau dirinya saat ini berada di bawah kendali Yunho. Transaksi pun dimulai. Ketika Yunrak menunjukkan bubuk Leica palsu, Park merasa heran. Kenapa warnanya pudar? Sontak Suyun langsung menumpahkan air ke bubuk itu. Agar bubuk palsu itu tidak terungkap, Park memperlihatkan bubuk narkoba yang tidak kalah bagus dengan Leica. Seperti diketahui bahwa Jin merupakan pecandu berat. Mau tidak mau Park menghirup narkoba itu, karena jika tidak penyamarannya akan terbongkar. Tidak lama setelah Park keluar dari aula pertemuan, Wunho mengalami kejang-kejang. Seluruh rekannya langsung merendam Wunho ke dalam air yang dipenuhi oleh batu es, supaya kesadarannya mulai kembali. Beruntung Wunho masih sempat diselamatkan. Mereka mendapat pesan dari Jin yang mengatakan kalau dirinya menerima kesepakatan itu dan dia telah menyisihkan bahan mentahnya. Lalu bahan mentah itu dibawa Yung Park ke pabrik garam di Busan. Di sana ada 2 tukang jenius yang handal dalam meracik barang haram itu. Masalahnya mereka berdua tidak bisa diajak berkomunikasi. Wunho penasaran kenapa Tuan Lee memilih Yungrak. Yungrak menjelaskan karena mereka berdua hanya mau bicara dengannya. 중국 사람한테 받은 여드셋넷 다섯. Malamnya mereka berdua mulai meracik bahan itu di laboratorium. Mereka berdua bekerja sangat kompeten, bahkan sampai tidak tidur 2 hari lamanya. Mereka tidak mengenal kata siang maupun malam. Alasannya cukup sederhana, karena badan mereka diperkuat oleh narkoba yang membuat mereka tidak ngantuk atau lelah. Sementara itu Wunho menerima berkas tentang Yungrak dari Suyun. Lalu Wunho pergi menemui Yung Park. Berkas itu ternyata berisi foto masa lalu Yung Park bersama keluarganya. Sedikit berflashback, di masa lalu Jimin menemukan bocah di dalam kontainer. Yungrak menjelaskan, Jimin memiliki anak kecil bernama Seo Yungrak, tapi anaknya itu meninggal akibat kecelakaan. Yungrak dikuburkan tanpa dilaporkan kematiannya. Ketika ada panggilan surat Yung Park untuk bersekolah, bocah itu yang pergi. Dari sanalah bocah itu disebut sebagai Yungrak. Kembali ke masa sekarang, Park datang ke pabrik garam tanpa sepengetahuan Yung Park. Dia datang ke sana bersama Direktur Brian. Yung Park sengaja memprovokasi Direktur Brian di hadapan mereka semua. 씨발 그 눈깔. Usut punya usut, rupanya Dr. Brian merupakan putra kedua Haksung, investor ternama di Korea. 누구냐? 이 인간 이후에 온 이학승 회장 둘째 아들입니다. Ketika diselidiki, ternyata kematian Sojong ada kaitannya dengan Direktur Brian. Setelah proses yang begitu panjang, akhirnya produk itu sudah siap dibawa. Rencananya mereka ingin mengantar barang itu ke Park nanti malam. Namun variabel baru muncul, yaitu mereka kedatangan Beryong bersama bawahannya. Lalu mereka disandra dan dibawa ke hadapan Jin. Jin bertanya, kemana kamu bawa bahan itu? Karena dalam kesepakatan mereka seharusnya besok pagi, bukan hari ini. Wunho beralasan kalau Tuan Lee ingin memeriksa sendiri produknya terlebih dahulu. Tiba-tiba satu tembakan mengarah langsung ke arah Dukchan. Rupanya penyamaran Wunho sudah terbongkar. Dia takut menjadi target tembakan selanjutnya. Lalu dia memberontak dan terjadi adu tembakan di sana. Beruntung keadaan Dukchan saat itu baik-baik saja karena dia memakai rompi anti peluru. Suatu ketika peluru mereka berdua habis. Wunho memukulinya secara membabi buta.
Tapi Jin tidak selemah yang dia kira. Jin berhasil melakukan perlawanan yang membuatnya kewalahan. Wunho sudah lemas tak berdaya akibat pertarungan sebelumnya melawan anak buah Jin. Ketika nyawa sudah berada di ujung tanduk, Yungrak datang dan menembaknya. Alhasil Jin langsung tewas di tempat, sementara Wunho selamat. Di tempat berbeda, Jung-il dan Dongwoo melihat ada yang tidak beres di gudang. Mereka segera mengecek tempat itu. Ternyata baru saja terjadi pertarungan di sana. Tanpa diduga, dua orang jenius itu menyimpan pistol di dalam pabrik. Dongwoo berusaha mengejar mereka berdua. Tanpa diduga ada bom tempel di sana, dan pada akhirnya Dongwoo tewas akibat ledakan itu. Melalui telepon seluler, Jung-il memberitahu bahwa rekan mereka Dongwoo tewas akibat terkena perangkap yang dibuat oleh pembuat narkoba. Kemudian Yungrak mengantar produk itu ke Park. Yungrak meminta maaf karena tidak bisa datang tepat waktu. Setelah mengecek produk itu, Park langsung membawanya ke Tuan Lee. Lalu Yungrak melapor kepada Wunho kalau dirinya akan ditelepon. Begitu Tuan Lee selesai memeriksanya. Akibat insiden kematian Dongwoo, membuat hubungan antara Yungrak dengan Wunho menjadi renggang. Sebenarnya mereka sudah tidak percaya lagi dengan ucapan Yungrak. Namun hanya karena Yungrak yang bisa membantu mereka menangkap Tuan Lee, Wunho tidak punya pilihan lain selain menggunakan jasanya kembali. 무슨 거 회장님? Di pertemuan itu, Park memperkenalkan Direktur Brian kepada Wunho yang dia anggap sebagai Jin, bandar narkoba yang berasal dari Tiongkok. Merasa sudah tidak membutuhkan jasanya lagi, Direktur Brian menyuruh Park untuk segera membunuh Yungrak di bangku penyiksaan. 나 내가 눈깔 파버린다고 했지. Sementara itu, dengan sikapnya yang arogan, Direktur Brian mengaku dirinya sebagai Tuan Lee. Menurut kalian, apa benar dia memang Tuan Lee atau hanya mengosong belaka? Kembali ke film, mereka berdiskusi terkait bisnis narkoba, di mana Tuan Lee berencana ingin memperluas jaringannya ke pasar Tiongkok melalui perantara Jin. Namun tiba-tiba orang bertopeng melempar gas beracun ke arah mereka. Tuan Lee mencoba kabur dari ruangan itu, tapi Wunho menghalanginya. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Wunho bertarung dengan Tuan Lee, sementara Suyan bertarung melawan asistennya. Beberapa menit setelahnya, Wunho ditembaki oleh pria bertopeng itu, dan Tuan Lee dibawa oleh mereka. Di lain sisi, pihak kepolisian berhasil menerobos masuk ke dalam yang dipimpin oleh Jung-il. Kembali ke Tuan Lee, rupanya orang bertopeng itu adalah dua bersaudara disabilitas yang ditemui Yungrak di pabrik. Di sana juga ada mayat Park yang mati dalam keadaan mengenaskan. Ternyata sosok Tuan Lee selama ini adalah Yungrak. Dari awal Yungrak sengaja berpura-pura menjadi orang bodoh untuk memanipulasi identitasnya supaya tidak dicurigai. Alasannya sederhana, Yungrak ingin menangkap Direktur Brian melalui perantara Wunho tanpa harus campur tangan darinya. Yungrak sudah mengetahui kalau Direktur Brian lah yang meledakan pabrik itu. Hal yang membuat Yungrak kesal adalah karena Direktur Brian telah membuat 3 kesalahan. Pertama, Direktur Brian sudah membunuh Jimin. Kedua, dia bahkan gagal mengurusi anjing. Dan sekarang anjing itu masih hidup sambil menanggung penderitaan akibat ledakan di pabrik. Dan terakhir yang paling fatal, Direktur Brian berpura-pura menjadi sosok Tuan Lee di hadapan dirinya. Setelah disiksa secara brutal, Direktur Brian dibuang di tengah-tengah masyarakat. Melihat pola luka Direktur Brian sama persis seperti luka bakar anjing Yungrak, Wunho langsung bergegas ke tempat anjing itu dirawat. Namun sesampainya di sana dia tidak menemukannya. Wunho kemudian teringat, entah kenapa ketika disebut nama Leica, anjing itu menggonggong. Seperti kita ketahui, nama Leica berasal dari narkoba jenis terbaru yang dibuat oleh Tuan Lee. Dan nama Leica diambil dari nama anjingnya. Wunho akhirnya menyadari kalau Tuan Lee sebenarnya adalah Yungrak. Pihak kepolisian mengumumkan penangkapan Brian
yang dianggap sebagai Tuan Lee. Di lain sisi, Wunho membantah tuduhan bahwa Direktur Brian adalah Tuan Lee dan menjelaskan semuanya kepada atasannya. Namun tindakannya itu tidak merubah apapun karena Brian mengaku kalau dirinya adalah Tuan Lee. Kemudian Wunho memutuskan untuk berhenti dari polisi dan dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Rupanya Wunho pergi mengunjungi kediaman Yongrak karena sebelumnya dia sudah menaruh alat pelacak di tubuh anjing itu. Mereka pun mulai mengobrolkan sesuatu. Kemudian dilanjut dengan secangkir kopi hangat. Tampak mereka berdua menyiapkan sebuah pistol dan tak lama kemudian terjadi tembakan. Dan film pun berakhir. Gimana ceritanya menurut kalian? Kalau ada yang belum tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Dadah.